Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Senang sekali kali ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang menanti datangnya bulan Ramadan. Kira-kira 10 harian kita akan sampai pada bulan Ramadan, dan ada satu amaliyah atau amalan yang sangat luar biasa jika kita mengamalkannya, yaitu di bulan Ramadan dianjurkan umat muslim untuk menjalankan sholat tarawih. Ternyata ada 30 keutamaan luar biasa tarawih di bulan Ramadan yang perlu kita ketahui. Hal ini penting untuk diketahui sebagai motivasi jika kita sudah tahu apa manfaatnya bagi kita jika kita mengamalkannya. Hal ini sudah disampaikan yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Maka beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Yakhrujul mu'minu min dzambihi fi awwali lailatil kayaumi waladathu ummuhu wa fil lailatis saniyati yughfaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minain ila akhirih. Yang artinya malam pertama bulan Ramadan orang yang bertarawih, maka orang mukmin keluar dari dosanya. Jadi orang mukmin yang melakukan sholat tarawih di malam pertama bulan Ramadan, maka akan keluar dari dosanya seperti saat dia dilahirkan ibunya. Pada malam kedua, ia diampuni dan juga kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Jadi pada malam kedua diampuni dosanya dan juga orang tuanya jika ia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada malam ketiga, jika seorang mukmin melakukan sholat tarawih, maka ia ibarat seorang malaikat berseru di bawah arsy. Mulailah beramal, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lewat. Jika seorang mukmin bertarawih pada malam keempat, dia memperoleh pahala seperti pahala membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Furqan. Sungguh luar biasa. Jadi bertarawih 12 rakaat, ya, maka akan mendapatkan pahala seperti membaca 4 kitab Allah. Jika pada malam kelima seorang muslim menjalankan tarawih, Allah Subhanahu wa taala memberinya seperti pahala orang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Jika seorang mukmin pada malam ke-6 menjalankan sholat tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala
orang yang bertawaf di Baitul Ma'mur dan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas. Jika seorang mukmin pada malam ke-7 menjalankan sholat tarawih, seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa alaihissalam dan kemenangan atas Fir'aun dan Patih Haman. Jika seorang mukmin muslim pada malam ke-8 menjalankan sholat tarawih, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberinya apa yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada malam ke-9 seorang muslim menjalankan sholat tarawih, seolah-olah ia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika pada malam ke-10 menjalankan tarawih, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai dia kebaikan dunia dan akhirat. Jika pada malam ke-11 masih menjalankan sholat tarawih, ia keluar dari dunia seperti saat ia dilahirkan dari perut ibunya, bersih tanpa dosa. Jika pada malam ke-12 ia menjalankan sholat tarawih lagi, ia datang pada hari kiamat sedang wajahnya bagaikan bulan purnama. Luar biasa, karena pada waktu itu semua orang akan berwajah hitam, ya, kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Salah satu di antaranya adalah orang yang menjalankan sholat tarawih pada malam ke-12. Pada malam ke-13 apabila ia menjalankan sholat tarawih, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap keburukan. Dan pada malam ke-14 ia masih menjalankan sholat tarawih lagi, para malaikat datang seraya memberi kesaksian untuknya bahwa dia telah melakukan sholat tarawih, maka Allah tidak menghisapnya pada hari kiamat. Jadi kita akan bebas dari hisap Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ke-15 masih menjalankan sholat tarawih lagi, maka ia didoakan oleh para malaikat dan para penanggung arsy dan kursi dengan doa kebaikan. Jika pada malam ke-16 masih menjalankan sholat tarawih lagi, maka Allah menetapkan baginya kebebasan untuk selamat dari neraka dan kebebasan masuk dalam surga. Sungguh luar biasa. Dan jika pada malam ke-17 ia masih menjalankan sholat tarawih, ia akan diberi seperti pahala para nabi. Dan jika pada malam ke-18 tidak putus menjalankan sholat tarawih, seorang malaikat menyeru, "Hai hamba Allah, sesungguhnya Allah ridho kepadamu dan kepada ibu bapakmu." Akan mendapatkan ridho dari orang tua. Pada malam ke-19 jika masih menjalankan tarawih lagi, maka Allah akan mengangkat derajat-derajatnya dalam surga Al-Firdaus. Dan jika pada malam ke-20 masih menjalankan sholat tarawih lagi, maka Allah akan memberi pahala para syuhada dan sholihin. Dan jika pada malam ke-21 masih menjalankan sholat tarawih tidak putus, maka Allah membangun untuknya sebuah gedung dari cahaya. Dan pada malam ke-22 masih menjalankan tarawih lagi, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap kesedihan dan kesusahan akhirat. Jika pada malam ke-23 ia masih lagi menjalankan sholat tarawih, maka Allah membangun untuknya sebuah kota dalam surga. Dan jika pada malam ke-24 masih menjalankan sholat tarawih lagi, ia akan memperoleh 24 doa yang dikabulkan.
Ini bagi orang yang sudah berdoa lama belum terkabul, maka saat inilah maka persiapkan untuk bulan Ramadan selalu menjalankan sholat tarawih agar memperoleh 24 doa yang dikabulkan. Jika pada malam ke-25 ia masih menjalankan sholat tarawih lagi tidak putus, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan darinya azab kubur. Maka dalam kubur ketika mati kita akan aman. Dan pada malam ke-26 ia masih rutin menjalankan sholat tarawih, maka Allah akan mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Dan jika pada malam ke-27 masih sholat tarawih lagi tidak putus, maka ia dapat melewati sirat atau siratul mustaqim pada hari kiamat bagaikan kilat yang menyambar, artinya cepat sekali. Dan jika pada malam ke-28 masih lagi menjalankan sholat tarawih tanpa putus, Allah mengangkat baginya 1000 derajat dalam surga. Dan jika pada malam ke-29 masih sholat tarawih tidak putus, Allah memberinya pahala 1000 haji yang mabrur atau diterima. Meskipun belum haji, pahalanya sudah mendapatkan 1000 haji. Dan pada malam ke-30 atau terakhir malam Ramadan yang menjalankan sholat tarawih, maka Allah berfirman, "Hai hambaku, makanlah buah-buahan surga, mandilah dari air salsabil, dan minumlah dari telaga Kausar. Akulah Tuhanmu dan engkau hambaku." Dari kitab Majalis. Hal ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dengan mengetahui hikmah atau kebaikan di balik menjalankan sholat tarawih, ini akan menjadikan motivasi kita semangat untuk menjalankan sholat tarawih dari malam pertama sampai dengan malam terakhir. Kita bisa menjalankan tanpa putus, maka banyak kebaikan yang kita terima, pahala yang kita terima, dan janji-janji Allah yang akan kita terima. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Khairul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.